Jadi guys, di video kali ini ada kabar duka dari kolam aku karena ada seekor hewan aku yang tiba-tiba banget guys ya, di pagi ini tuh meninggal dunia. Oke guys, jadi pagi ini aku shock banget, aku kaget banget guys ya, karena tiba-tiba aku mendapatkan kabar duka di grup, tadi dikirimin sama Haikal kalau si Lemon, lele monster aku itu udah ditemukan tidak bernyawa di deket kolong tempat kura-kura aku gitu guys. Ini shock banget sih, aku bener-bener terpukul banget. Bahkan ini aku guys ya udah pakai baju batik, ini aku mau berangkat undangan dan aku tuh hari ini udah dari pagi-pagi banget udah siap-siap berangkat gitu. Jadi jujur aja pagi ini aku nggak sempet buat ngecekin hewan-hewan aku, jadi aku nggak tahu gitu guys kalau misalnya si lele monster ini tuh udah ada apa-apa gitu dari pagi. Karena tadi juga sempat aku tanyain ke si Haikal sama Adit gimana kondisi masih seger atau enggak gitu guys, terusnya lendirnya tuh masih ada atau enggak, karena ikan lele ini kalau misalnya bau ya pasti kan dia nggak cuma ikan lele sih, hampir semua hewan juga ya kalau udah bau kan berarti dia udah agak lama. Tapi khususnya lele ini dia kan punya lendir guys, kalau misalnya selendirnya dia udah agak keset itu biasanya dia udah agak lama gitu matinya. Ini si ikan lele ternyata ini tuh mati hari ini. Ini tadi ketahuannya sama Haikal pas datang tadi sekitar jam 8-an kali ya, pas ketahuannya jam 8-an, pas dicek sama Haikal ternyata mati. Berarti pas kesini emang udah gini. Udah. Jadi pas Haikal kesini teh si lele monster ini teh udah kayak gini. Nah Haikal curiga pas mati itu ininya nih. Coba angkat kan? Curiga matinya ininya nih. Nah si ininya Itu kenapa kan? Kira-kira? kurang tahu sih. Kayaknya ini kejadiannya malam nggak tahu jam berapanya mah. Ini kan Haikal kemarin pulang dari sini jam setengah 6 tuh ini si lele monster tuh masih aman, bahkan baru dikasih makan malahan mah. Coba lihat bawahnya kan, pinggir-pinggirnya lihat keseluruhan badannya. Nah, aman, keseluruhan badannya aman. Cuman ini nih dari sini. Kalau ini mah kurang tahu sih. Dari si itunya ya. Si anus. Ya anusnya ya. Itu luka-luka apa? Luka-luka ini ya. Kalau ini mah Ini. mana? Ini mah kata Haikal mah curiganya pas udah mati baru dimakanin sama kura-kura sama ininya. Soalnya Haikal datang juga pas tadi kesini teh lagi pada dimakan-makanin. Berarti sekitar malam ini mah ya. Ini mah sekitar malam, ini mah sekitar jam 10 malaman matinya. Soalnya ininya keras. Si ininya kalau misalkan baru mah biasanya enggak masih lentur ya. Masih lentur. Ini mah udah keras. Kayaknya masih faktor dari perubahan cuaca kan, dari panas ke dingin, sekarang musim hujan kan. Dari situ ini kan dari atas air hujan suka turun kan ke sini. Biasanya si pH airnya jadi ngaruh-ngaruh juga gitu. Ke air ininya biasanya pH-nya misalkan di 8, sekarang bisa jadi 6, bisa gitu kayaknya. Ya udahlah, nanti diurutin ke air luar aja paling. Iya. Kemungkinan sih matinya dari malam dan baru kecek tadi pagi. Mungkin matinya jam 10 mungkin atau jam 11, karena sekitar jam 8 jam 9 aku ngecek kolam tuh ya baik-baik aja gitu. Bahkan kemarin aja kita udah sempet bikin konten di daerah kolam, kita kasih makan hewan-hewan aku, kita kasih makan si ikan lele juga, itu dia makan dan gak ada masalah apa-apa gitu guys. Terus kita juga udah punya pengalaman lah ya sama ikan lele ini. Biasa kalau dia agak sakit, dia istilahnya kurang fit, dia suka ngambang. Kalau nggak ngambang ya dia kepalanya ke atas gitu guys, kayak gini aja gitu kan. Itu kondisinya si lele stres, kalau nggak si lele ada masalah. Cuman si Lemon ini nggak ada masalah apa-apa guys. Jadi bener-bener sudden death banget. Aku coba tanya ke Haikal kira-kira kenapa bisa kayak gini ya. Si Haikal jawabnya cuaca, ya memang cuaca lagi kurang bagus sih. Cuman aku agak skeptis aja kalau misalnya jawabannya cuma cuaca, pasti ada hal lain gitu guys. Terakhir Pedro, lele albino aku juga kan mati. Cuman dia tuh matinya jelas karena serangan dari ikan lain, serangan dari ikan toman. Dan ikan toman ini tuh udah kita evakuasi, jadi udah nggak ada alasan lagi tuh. Apalagi si Lemon ini kan ikan paling gede yang ada di kolam guys. Kalau masalah perbulian aku juga kurang yakin ya. Cuman jujur aku cuma dilihat dari video aja, jadi aku nggak lihat detail kenapa. Jadi belum bisa ngejudge juga itu sakitnya kenapa gitu loh. Dan kalau misalnya masalah air, aku ngerasa lele ini kan dia agak kuat ya guys. Dan ikan-ikan lain tuh nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya kalau masalah air, biasanya ikan-ikan lain juga ada masalah guys. Cuman ini cuma sendiri si Lemon doang nih masalahnya. Ini masih jadi pertanyaan juga buat aku. Makanya ya aku sampai melipir gitu guys ke pinggir jalan sambil merenung, sambil bersedih-sedih dulu gitu ya. Shock aku juga. Ini kenapa bisa kejadian guys gitu. Lebih baik sih kita cek aja secara langsung ya. Nanti aku pulang dari undangan, aku bakal coba buat lihat secara langsung kondisi si Lemon ini gimana.
Dan nanti juga aku bakal coba tanya ke teman-teman, kira-kira nih buat teman-teman yang ada pengalaman ke ikan lele supaya bisa dijadiin pelajaran ya. Dan juga bisa istilahnya tuh sharing ke teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti ada yang pelihara juga sama kayak aku kayak gini, supaya nggak kejadian hal-hal yang istilahnya tuh tidak diinginkan kayak gini guys. Yaudah deh, sekarang aku mau ke undangan dulu, aku mau lanjutin jalan. Habis itu kita bakal langsung lihat si Lemon secara langsung. Semangat guys, bener-bener jadi nggak semangat gitu menjalani hari ya. Oke guys, kita ini udah pulang dari undangan dan aku langsung datang ke sini. Awalnya aku mau langsung kayak beredar gitu, bikin konten bareng sama Adit juga. Cuman karena ada kejadian ini, akhirnya aku datang lagi ke rumah ya guys, buat ngeliat langsung si ikan lelenya. Aduh, Kal. Ya. Nggak tahu sih kenapa ya Kal ya. Padahal Kenapa tuh? kemarin mah Aikal ngasih makan kan. Aikal ngasih makan kemarin. Pas jam 5 pas pulang. Jam 5 teh ngasih makan. Iya. Padahal masih sehat. Masih makan biasa ya? Makan biasa, ini badannya aja. Guys, lihat badannya gendut banget. Gak ada. Ini aku udah minta esin tadi sama Haikal sama Adit dan akhirnya di esin kayak gitu. Soalnya kulkas kita nggak muat ya. Ini kayaknya masih seger apa udah bau kali sebenarnya? Kayaknya ini Aikal curiganya. Curiganya kenapa tuh? Kejadiannya jam 10-an. Bener berarti sesuai. Tadi juga aku ngomong gitu sih. Kira-kira kayak jam 10-an. Soalnya malam-malam rasanya masih aman-aman aja gitu loh. Maksudnya kayak jam 7-an kayak gitu masih aman. Duh, ingat kecil ya. Oh, bukan kecil sih sebenarnya, kita ngambil udah gede. Ingat awalnya kita ngambil dari torrent nih Kal. Iya. Duluan dia kan dibanding Haikal ya? Iya, duluan ini. Haikal di sini berapa tahun? Setahun setengah ya? Setahun setengah ya? Karena berarti dia tuh udah 2 tahunan di kita sebenarnya. Sebenarnya aku juga udah sempet lihat kan lifespan-nya ikan lele. Ada yang bilang 6-10 tahun, ada yang bilang sampai bisa puluhan tahun. Cuman aku nggak tahu kalau jenisnya ini sampai berapa tahun. Tapi ya memang kalau misalnya kita lihat nih si lele juga istilahnya udah agak tua gitu loh guys. Dingin banget sih ini. Sama ini berat kan banget suka kawin mulu. Kawin mulu. Ini betina kan? Ini betina, yang jantannya kecil. Yang kecil itu sama ini pas ketemu. Si anusnya tuh kayak busuk gitu loh. Anusnya aduh kita cek deh. Biarin lah ya, ini leher lah ya. Ini belum dipel kan ya? Udah leher lah, kita coba keluarin deh. Aduh, berat banget guys. Wah, ini banget sih, di sini aja di warna biru Kak, Ada si barbar. Ada si barbar ya? Ada si barbar. Tiris pisan boy, ke sini. Oh, guys, ini banyak banget. Problemnya di mana ini ya? Ada luka-luka gitu nggak? Nggak ada. Ini doang. Iya ya. Ini si vaginanya. Kayak bolong gini ya. Bisa jadi ini diserang sama kura-kura. Tapi ini mah kayaknya kembung sih bro, bukan gendut apa, kembung ini mah. Kalau lele biasanya masalahnya kembung. Kembung ya? Biasanya dari air dingin ya Kak. Air dingin kan sekarang cuacanya lagi perubahan cuaca, lagi musim hujan kan. Buat temen-temen yang ada pengalaman nih kira-kira kenapa bisa tulis di kolom komentar ya guys. Ini sebenarnya udah kita setting nih, kita mau coba cek deh beratnya berapa Kal dia Kal. Boleh. Diangkat aja deh guys, lumayan sih. Ini udah kita set. Jadi ini udah 0 sebenarnya. Kita coba ya. Wah, berapa kilo nih? Oh, benar. Oh, oke. 8 kilo. Oh gila sih, 8 kilo 200. Gede banget sih ini. Aduh guys, sedih banget ya. Bukan masalah apa sih, mungkin orang-orang ya nyangka ya udah ini mah cuma lele doang. Tapi buat kita tuh ada aja gitu loh guys ceritanya ya. Apalagi ini kan diamanahin juga kan sama seorang lah gitu guys. Dulu mah terlepas dari kembung atau enggak, kalau bagian sini mah kan enggak ya. Maksudnya kan bukan bagian yang kembung ya. Tapi ini emang daging semua bro isinya. Iya, daging semua tuh. Tuh guys, belah sini. Kalau itu mah dulu waktu pertama kali lihat mungkin temen-temen juga bisa ya. Dari video aku yang waktu dulu. Ini tuh di bagian si kepala ini ke bawah tuh langsung kurus gitu loh. Iya. Tahu lah ya lele kurus kayak gimana dia tuh ya. Si ekornya tuh bener-bener kayak ngekris gitu loh guys. Kepalanya gede tapi badannya kecil, panjang tapi kecil gitu loh. Kayak lancip gitu guys. Nah dia tuh udah enggak. Dan ini lele kayak terbesar sih yang kita punya dibanding Pedro kayak gedean ini ya. Oh iya gedean ini. Gedean ini sedikit ya. Ini si monster kan namanya. Ini si lemon kan, lele monster. Oh iya. Tapi ini kalau istilahnya buat dikonsumsi kayak gitu makanya udah nggak layak lah ya, walaupun sebenarnya kelihatannya udah masih seger-seger aja guys. Tapi gimana ya, aku sendiri sih apalagi kalau misalnya ke hewan yang kita pelihara ya, ini jatuhnya walaupun istilahnya di hewan ternak lah ya, yang maksudnya buat dibudidaya gitu guys, tetap aja bagi aku ini tuh kita pelihara buat hewan peliharaan. Jadi aku sendiri sih jujur gak tega buat makannya gitu guys, andai kata seger pun. Kan ada beberapa orang juga yang mikir kayak sayang banget sih kok dikuburin bla bla bla, asli guys. Tapi nggak bisa guys. Dulu juga pernah ya kita gak usah si Pedro aja masih seger kan sebenarnya kan pas mati kan. Soalnya kan dia kan bolong istilahnya, dia kan matinya kan bukan mati kembung atau gimana gitu, dia kan mati diserang kan. Kita coba lihat kondisi kolam deh Kal. Boleh. Ada problem nggak ya di kolam? Takutnya sebenarnya di kolam ada problem. Coba di bawah deh. Boleh guys. Beratnya.
Padahal mah kolam teh, guys, kolam mah jernih gitu loh guys. Bahkan ini aja baru diganti air kayak sekitar 4 hari yang lalu gitu loh. Aku mikirnya gini Kak, kalau misalnya masalahnya di air, aku mikirnya sih pasti nggak cuma dia gitu yang ada masalah. Pasti yang ada masalah tuh beberapa ikan yang lainnya gitu kan. Kalau misalnya si airnya istilahnya ya ada amoniak lah, racun atau gimana-gimana. Toh sebenarnya si lele ini kan salah satu ikan terkuat juga kan dibanding yang lain. Itu ada satu lagi lele guys. Ini satu-satunya lagi lele nih yang ada di sini nih. Ukurannya emang nggak begitu gede. Tapi dia lebih merah gitu loh warnanya. Kalau dulu warnanya merah banget ya Dit ya. Sekarang dia warnanya agak jadi menghitam karena mungkin bergaul sama si lemon kali atau gimana, nggak tahu deh aku juga. Nah si lele ini aja, kenapa nasi lemon itu kayak gini kondisinya persis. Iya. Jadi ya udah guys, dia tuh bukan yang ngambang gitu enggak kan ya kali ya. Kan lele kan kalau stres kan biasanya naik gitu ya kepalanya. Nah si lemon ini nggak ada naik-naik kepalanya, udah kayak gitu aja guys, kayak lele biasa. Bahkan ketika kita kasih makan pun langsung ada respon. Coba Kak kasih makan lele pelet Kak sama si Haikal, coba dikasih makan ya guys. Kebetulan tuh peletnya ada di deket Haikal, mau diambil dulu biar ya paling nggak aku ngasih lihat ke temen-temen gitu kondisi si lemon tuh awalnya gimana gitu guys. Ada respon nggak tuh dia tuh? Masih bengong dia tuh guys. Langsung ada respon kok tuh. Nah gini lemon juga kayak gini kok kondisinya. Kayak gini guys, asli persis. Makanya aku kaget banget pagi-pagi ini tiba-tiba udah meninggal dunia gitu loh. Kalau dipikir-pikir kayaknya si lemon salah satu yang paling senior juga jadinya di sini, Dit. Selain si Cana-Cana Maru gitu kan. Ini ikan patin ini aja sekarang udah mulai sehat guys. Padahal ikan patin ini cenderung lebih mudah mati lah dibanding ikan lele. Ini aja sehat, dia makan lancar gitu loh. Berarti kan untuk masalah air nggak ada masalah gitu kan. Kalau menurut aku sih. Cuman tadi tuh Haikal juga ada sempat ngomong, karena kan dia juga udah sempat kayak searching di Google. Ada orang yang ngomong katanya karena air hujan gitu-gitu ya Kal ya. Soalnya kan di belah sini kan sebenarnya ada kayak talang gitu guys, kalau teman-teman lihat. Nah walaupun ini ada talangnya, tetap aja ada kemungkinan. Tetap kecilnya. Ada kemungkinan kalau hujannya gede guys, karena sekarang tuh hujannya gila, bener-bener parah ya Kal ya hujannya. Ini juga tadi baru tuh pada basah guys semua kan. Batu-batu itu. Apalagi kan hujan sekarang kan nggak sebagus dulu lah, mungkin ada hujannya agak asem atau gimana lah, aku juga nggak begitu paham lah. Kecampur ke sini ada kemungkinan gitu juga kalau kata Haikal. Cuman ya buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman ya Kal dengan kondisi ikan yang kayak tadi gitu loh. Bisa tulis di kolom komentar. Kita lihat lagi deh lebih detail deh ikannya. Ini lebih cerah kayaknya tadi di bawah terlalu gelap. Nih guys, ini kondisinya ya, biar teman-teman juga bisa lihat lah. Cuman kalau kita lihat mah apa karena kembung ya? Kalau kembung sih ya. Mulutnya tuh. Kalau kembung bukan sih ya. Bukan. Ini mah kembung karena dia udah mati aja ya? Iya. Mau coba dibuang nggak? Bau banget nggak? Itu langsung cuy. Ini pelet karena. Iya sih makanannya guys, itu tuh udah. Mau dicobain di black. Coba di black deh Kak. Mau kita lihat deh. Bau banget. Ntar guys kita coba buat ambilnya dulu ya. Si alat buat ngeblacknya ya. Kita akan coba buat analisa kira-kira kenapa gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya kura-kura ada mati itu kita biasanya suka black. Kalau kura-kura darat kadang-kadang ada kayak semacam bladder stone gitu kan, di apa ya, kayak batu ginjal gitu loh guys yang mengganjal. Nah ini kira-kira di pencernaannya ada gagannya nggak? Cuma bau banget guys. Nah, kita bakal coba buat ambil pisaunya dulu ya, kita lihat kira-kira ada masalah atau enggak guys di bagian perutnya ya. Kita coba ya. Wah ini bau banget sih guys. Guys. Kumaha Kal? Butuh bantuan Kal? Guys. Ini makanannya ini. Coba Kak pakai bedok lagi aja Kak. Gunting kan di atas. Hitung banget sih lihat. Ada telurnya gitu nggak Kal? Ini Itu telurnya. Bener itu telurnya. Ini bukan gitu. Masa sih telurnya? telur. Fix. Oh iya. Telur. Fix. Apa gara-gara itu ya? Bisa ini. Dia nggak buang telur ya kali ya? Fix ini telur. Guys, ada masalah nggak sih kalau misalnya dia tuh bertelur tapi dia nggak ngeluarin telurnya jadi istilahnya menyumbat atau gimana gitu? Jujur aku nggak tahu sih. Ya kali ini ya. Nah ini telur. Oh iya bener, ini telurnya Dit. Semua nih. Telurnya. Coba Kal dibuka lagi Kal. Kalau pakai golok aja. Ada nggak sih masalah kayak gitu? Pernah denger nggak Kal? Belum. Kayak dia tuh misalnya mati karena ini soalnya telurnya banyak banget guys. Dia mau buang telur tapi nggak bisa. Guys ini organ dalamnya guys. Organ dalam. Telurnya gede banget kan? Gede banget. Banyak banget. Sama guys. Wah ini kayaknya mendominasi protein sama telur sih. Yang gendut itu kayak telurnya deh Kal. Iya. Bau guys, bau banget. Astagfirullahaladzim. Kalau mana curiga jadi ke telur gak atau enggak juga? Bisa jadi. Guys, buat temen-temen yang punya pengalaman tentang perikan-ikanan, kira-kira kalau misalnya ikan yang nggak buang telur, terusnya kayak telurnya sampai banyak kayak gini tuh, ada istilahnya indikasi dia akan menurun kayak gitu nggak kondisi kesehatannya? Teman-teman nanti suruh kolom komentar ya. Ini telur semua guys isinya guys. Wah gila sih. Guys, telurnya segede itu guys.
banyak banget. Banyak banget. 10.000 calon bayi. Ah, 1000 apa bro? Itu juta-juta bro. Ikan lele aku juga mati pas lagi hamil, gede. Ada beberapa juga katanya yang mati. Jadi Aduh, bingung juga kalau ya. kata agama bisa juga sih dari telur juga ngaruh juga keluar. Jadi kan pencernaannya keganggu. Atau lah ini kita juga asli guys ya, kalau perikan-ikanan aku nggak begitu paham juga. Kalau ini nih, ini jantungnya. Biasanya tuh kita kalau misalnya ikan tuh ya paling lebih ke white spot yang kayak gitu-gitu lah guys yang kita tahu ya. Paling pakai obat apa-apa itu kalau misalnya kondisinya kayak gini aku nggak tahu. Tapi ini jantungnya. Dan kalau yang normal Organel. merah. Kalau ini enggak. Ya kayaknya dia udah mati lama sih bro kalau itu Iya mah. sih. Jadi nggak bisa dinilai dari situ ya mungkin. Enggak kembung sih. Airnya tapi emang dingin banget ya kali ya? Ini airnya. Apa gara-gara air juga ya guys? Udah pokoknya teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Soalnya kita juga masih menduga-duga dan masih juga searching-searching, nanya-nanya juga ke orang-orang gitu kan. Yang pasti kalau misalnya masalah pakan selalu terisi penuh guys, pakan ya, pakan ada. Bahkan ini cuma kayak makanan dia istilahnya tuh cemilan aja karena kita akan kasih makan lagi yang kayak ikan-ikan kayak gitu. Harusnya sih masalah makan dengan badan dia yang segendut ini nggak jadi masalah. Dan kalau kita lihat air juga jernih gitu guys. Ikan-ikan yang lain juga sebenarnya nggak ada yang masalah. Ya pasti si ikan lele itu sakit sih, Dit. Cuman kita nggak tahu aja gitu loh sakitnya apa dan sakitnya kapan. Soalnya untuk gerak-geriknya sama kayak ikan lele ini aja kan ya udah gitu loh guys. Jatuhnya kalau menurut aku sih cukup mengagetkan ya, tiba-tiba ya. Tiba-tibanya tuh karena sakit, bukan tiba-tiba karena diserang ikan lain. Kalau diserang ikan lain tuh kita benar-benar tahu ini alasannya diserang ikan. Ini nggak tahu guys. Sekali lagi ini buat teman-teman juga mungkin ada beberapa yang kecewa kayak gitu, aku minta maaf banget. Ya pasti aku kecewa banget sih, maksudnya bisa kejadian hal seperti ini. Aku juga benar-benar gak menginginkan hal ini terjadi. Tapi yang penting si video ini tuh bisa juga dijadikan pelajaran ya buat kita semua dan teman-teman yang punya pengalaman juga, tulis di kolom komentar supaya aku dan teman-teman yang lain yang baca bisa belajar juga guys kayak gitu. Guys, ini aku mau lihat secara detail bener-bener bagian tubuhnya ya guys. Tadi kan masih beku, ini udah kita bersihin jadi udah nggak beku. Ini ada beberapa luka di ekor sih. Kalau luka di ekor kayaknya emang berantem, dan itu hal yang biasa. Kalau ini sih aku curiganya kayaknya digigit kura-kura habis mati di kalau ini. Apa? Kayaknya digigit kura-kura habis mati kalau ini. Soalnya kayak luka baru gitu loh. Kalau ada bekas-bekas luka biasanya yang gede-gede kayak kalau Pedro kan di sini ada bekas luka ya. Serot gitu kan dulu kan. Kalau ini sih kalau bekas luka yang parah-parah nggak ada guys. Karena emang dia mungkin ikan terbesar juga kali ya. Jadi istilahnya kalau misalnya ada luka gede pun kemungkinan disebabkannya oleh ikan yang gede lagi gitu guys. Misalnya kayak ikan toman, tapi kan dia nggak pernah dihajar toman juga. Kayak gitu aja lah. Udah fix. Ini memang sakit, fix lah. Kalau kita nggak tahu sakitnya apa. Buat teman-teman yang tahu sekali lagi bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jadi mungkin kayak gitu aja guys di video aku kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang aku alamin. Ini memukul aku banget gitu kan. Bahkan aku aja ada agenda banyak aja hari ini. Aku langsung ditunda untuk melihat langsung si lemon, dan kita juga akan memakamkannya guys. Sepertinya nggak akan kita konsumsi, tapi kayaknya nggak akan kita videoin. Jadi kita tutup aja videonya. Terima kasih buat teman-teman video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.